Dan saya Roman Irfan Afandi dengan NIM 2130105. Dan saya Muhammad Rifan Ardiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi berjudul pengertian dan ruang lingkup ekonomi syariah. Untuk materi yang pertama, yaitu berjudul dengan pengertian sistem ekonomi syariah. Untuk saya akan memulai materi kedua tentang pengertian pengenalan ekonomi syariah. Silakan. Baik, memasuki materi yang pertama, yakni pengertian sistem ekonomi Islam. Jadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan atau perundang-undangan Islam. Konsep sistem ekonomi Islam ini sendiri menggabungkan antara sistem ekonomi dan syariat. Sistem ekonomi Islam ini dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, pinjam-meminjam, maupun investasi. Sistem ekonomi Islam ini memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama yakni Allah pemilik segala sesuatu. Maksudnya Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat. Manusia harus menggunakan kekayaan yang diperolehinya di dunia untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan di akhirat kelak. Pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Yang ketiga, bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. Manusia tidak boleh mengabaikan bagiannya di dunia ini. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang. Yang keempat, berlaku adil kepada sesama manusia. Manusia mestilah berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Yang kelima, tidak boleh melakukan kerusakan. Manusia mesti menghindari dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan dengan cara yang tidak adil, mubazir dalam menggunakan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan, serta melakukan penipuan dalam bisnis. Yang keenam, menjunjung kebebasan individu. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini, manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Nilai tauhid inilah yang akan menjadikan manusia menjadi berani dan percaya diri. Yang ketujuh, mengakui hak individu terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah. Yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Salah satu penghalang yang menjadikan banyaknya ketidakadilan bukan disebabkan karena Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi dikarenakan sistem yang dibuat manusia sendiri. Misalnya, masyarakat lebih hormat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, hingga masyarakat terkondisikan bahwa orang-orang yang mempunyai jabatan dan harta mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Pada akhirnya, beberapa orang beranggapan yang tidak mempunyai harta dan jabatan merasa bahwa Allah itu tidak adil.
Yang ke-9, adanya jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Dan yang ke-11, yakni larangan menumpuk kekayaan. Yang ke-12, kesejahteraan individu dan masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, bagian saya di sini menjelaskan tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia sampai detik ini mengalami perkembangan yang baik atau peningkatan. Nah, sistem ekonomi syariah itu sendiri sudah ada sejak lama sekali, sejak Indonesia berdiri, bahkan sebelum Indonesia berdiri itu sistemnya sudah ada. Namun sistemnya masih tidak terstruktur. Artinya apa? Tidak terstruktur ini tapi ada. Lantas apa indikator daripada kata ada sistem ekonomi syariah di Indonesia ini? Yaitu sudah menerapkan nilai-nilai dari syariah. Sistem dari nilai-nilai dari ekonomi syariah salah satunya adalah tidak adanya riba. Tidak ada riba. Selain tidak ada riba, sistem ekonomi syariah juga mengharamkan apa-apa saja yang memang diharamkan oleh Islam, seperti perjudian, seperti jual beli miras, barang haram lainnya, dan sebagainya. Sudah ada, hanya saja tidak ada legalitas yang mengatur, tidak ada struktur kelembagaan yang jelas, sehingga hal-hal yang seperti ini hanya dilakukan oleh segelintir atau beberapa dari golongan orang atau individu. Lantas, tonggak awal kenapa ekonomi syariah bisa sampai saat ini? Kita lihat ya di kehidupan kita banyak bank-bank dan sebagainya. Latar belakang tonggak awal berdirinya itu ada pada tahun 1992. Ini adalah awal adanya bank ekonomi syariah pertama di Indonesia, yaitu namanya Bank Muamalat. Bank Muamalat ini adalah bank ekonomi syariah pertama di Indonesia, yang mana sistem bank syariah ini adalah menggabungkan sistem ekonomi syariah dengan bank konvensional. Sehingga bank konvensional, sistem kebankannya itu, sistem model bank itu disempurnakan dengan nilai-nilai atau aspek-aspek ekonomi syariah. Itu yang seperti yang jelaskan tadi, tidak ada riba yang paling khas, yaitu juga melarang hal-hal yang dilarang oleh Islam. Lalu setelah ini ada pula yang namanya BMT. Untuk tahun berdirinya BMT, beberapa literatur yang saya temukan itu cenderung tidak mengemukakan tanggal yang pasti. Kebanyakan hanya mengatakan pada tahun 1990-an. Sehingga asumsinya adalah BMT ini berdiri pada tahun 1990 sampai 1999, berdiri di antara tahun ini. Apa itu BMT? Nah, ini istilahnya agak sulit, jadi saya bawa catatan seperti ini karena memang saya kurang memahami tentang materi-materi seperti ini.
BMT adalah Baitul Mal wa Tamwil. Saya tulis agar karena video ini ditayangkan di kelas, maka saya buat tulisan agar nanti barangkali ada yang mau nulis, tulisannya bisa tulisannya bisa dilihat. Kalau saya hanya ucapkan kan nanti kebanyakan tidak bisa menangkap. Baitul Mal wa Tamwil, seperti ini BMT. Apa itu BMT? Apa itu Baitul Mal wa Tamwil? Baitul Mal wa Tamwil ini adalah sebuah lembaga mikro ekonomi syariah. Mungkin konsepnya itu seperti koperasi gitulah. Jadi ini badan atau lembaga yang sifatnya itu independen, berdiri sendiri. Lembaga ini menerapkan konsep ekonomi syariah. Jadi bukan bank, bukan lembaga yang menghutangkan uang untuk menabung dan sebagainya, bukan sekompleks bank. Ini hanya sebuah lembaga yang seperti koperasi semacam itu. Jadi BMT ini memfasilitasi adanya musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ya semacamnya lah. Ya itu ya nggak mungkin saya detailkan di sini ya, sudah di pelajaran ekonomi syariah. Nah, BMT ini di beberapa negara itu walaupun ini independen, ada sebuah legal standingnya, ada sebuah legalitas yang mengatur atau menetapkan bahwa ini sah. Yang mana BMT ini juga masuk di dalam atau diatur oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Sebenarnya Dewan Syariah Nasional ini sudah ada dari ini sudah ada. Ini milik MUI bersama BPS, Badan Pengawas Syariah. Ini milik OJK yang sifatnya mengatur ini, sehingga kala adanya ini DSN ini ikut serta mengatur ini. Tapi kalau BPS ini adanya baru-baru. Adanya BPS karena BPS ini milik OJK, ya berarti adanya setelah adanya OJK. Kapan adanya OJK? Nah, kalau nggak salah 2011. Karena aturan OJK kan diatur dalam UU nomor 21 tahun 2011. Sehingga saya asumsikan mungkin bisa sama-sama kita cari literatur lain apakah OJK di tahun 2011. Yang jelas BPS ini masuk di OJK. OJK apa? Ya silahkan cari tahu sendiri juga. Setelah itu perkembangannya sudah ada bank, sudah ada lembaganya, mulai berkembang lagi, disempurnakan sampai tumbuh kesadaran. Masa adanya ini adalah bentuk kesadaran pemerintah. Nah, setelah ini adalah kesadaran massa. Jadi pemerintah sudah mulai mengatur, sudah mulai tertata, ada hal yang mengikat, yang menentukan, mengatur tentang sistem ekonomi syariah. Maka kesadaran masyarakat juga mulai terbentuk. Kesadaran masyarakat yang mana orang-orang mulai paham tentang mulianya niat dari sistem ekonomi syariah, di mana tujuannya adalah kesejahteraan bersama, tidak menguntungkan salah satu pihak. Bukan berarti benar-benar apa ya istilahnya, intinya beda dengan bank konvensional yang cenderung menitik beratkan
pada orang-orang yang bermodal atau kapitalis. Konvensional sangat menguntungkan bagi orang-orang kapitalis. Karena apa? Karena sistem yang diterapkan di bank konvensional itu sendiri, seperti jumlah bunga. Semakin banyak uang yang kamu taruh, maka semakin kecil potongan dan semakin besar bunga. Semacam itulah. Di ekonomi syariah itu tidak ada. Sehingga orang-orang mulai sadar bersamaan dengan pemerintah yang juga sadar. Jika semakin berkembang, banyak ekonomi syariah, BRI syariah, Mandiri syariah. Nah, akhir-akhir ini kemarin ada sebuah terobosan baru di mana semua bank konvensional yang memiliki cabang syariah, seperti BRI kan sebenarnya konvensional, tapi dia punya cabang yang syariah. Nah, itu semuanya syariah-syariahnya itu beraliansi menjadi satu, menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini menjadi bank yang populer di antara orang-orang yang menyukai sistem ekonomi syariah. Makin berkembang. Konsep dasar pasar, ketika banyak permintaan maka akan dikembangkan. Terus diciptakan hal-hal baru karena banyaknya permintaan tersebut. Ini apa garis? Salah satu bentuk perkembangan akan hasil. Salah satu bentuk perkembangan dari hasil kesadaran masyarakat dan perminatan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang perlu dicukupi sistem ekonomi syariahnya banyak. Contoh, ada investasi. Investasi syariah ini sudah banyak saat ini. Bahkan ada, jadi output daripada kesadaran masyarakat ini adalah saya menyebutnya syariah modernis. Syariah modernis ini bentuknya banyak. Ada yang seperti ini, investasi syariah. Ada penerapan seperti bentukan aplikasi-aplikasi yang berbau syariah, aplikasi-aplikasi bank syariah, aplikasi-aplikasi musyarakah syariah dan sebagainya. Banyak, semuanya sudah mulai digital modernis, mengikuti zaman. Syariah sekarang sudah mulai mengikuti zaman ekonomi syariah itu. Dari sampai nilai-nilai terkecilnya di investasi syariah, model investasi sudah ada dari zaman dahulu kala, sudah ada. Mulai dikembangkan menjadi digital, mulai dikembangkan menjadi online, dan ekonomi syariah masuk di dalamnya juga. Dulu saya menggunakan investasi. Dulu saya sudah masuk ke investasi melalui aplikasi. Itu ada salah satu nama aplikasi yang saya gunakan. Itu sudah ada dari dulu sistem konsepnya. Maksudnya aplikasinya sudah ada dari dulu. Baru-baru ini, atau ya sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, itu baru diadakan ada opsi itu namanya syariah. Jadi ketika kalian mau investasi saham, jadi aplikasi saham ya yang saya maksud, itu ada konsep umum dan syariah gitu. Itu terobosan baru yang menjadi sebuah hal yang disebut perkembangan ekonomi syariah pada saat ini. Jadi orang-orang syariah itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang umum tadi. Jadi ketika kita mau membeli saham yang umum itu, ya banyak pilihannya. Tapi ketika kita pencet tombol syariah, ya banyak tapi sudah digolongkan. Oh, ketika kita membeli saham ini saham-saham syariah. Saham-saham, jadi beberapa perbedaan pendapat tentang persahaman kan. Ketika perusahaan tersebut tidak menerapkan konsep syariah, membeli sahamnya itu juga tidak termasuk syariah. Sehingga membeli saham itu harus kita memilih perusahaan yang juga syariah. Maka dari itu ada pilihannya sendiri.
dan banyak lagi lah jenis aplikasi-aplikasi yang sekarang memasukkan konsep-konsep syariah ke dalam sistem umumnya. Jadi menggolongkan berbeda gitu. Itu sudah sebuah sudah perkembangan yang pesat dari tidak terstruktur, terus mulai ada diayomi pemerintah sampai sekarang itu cendekiawan membentuk sebuah hal yang seperti ini. Jadi bukan lagi berdiri sendiri aplikasinya. Jadi sebelum include ke dalam sini itu sebenarnya juga sudah ada membentuk aplikasi-aplikasi sendiri. Aplikasi yang ya mungkin aplikasi sejenis berjudul sendiri investasi syariah atau ini syariah. Sekarang aplikasi-aplikasi umum itu ada nilai syariahnya, ada space-nya sendiri. Jadi satu aplikasi kita tetap menggunakan aplikasi yang sama seperti yang digunakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tapi ada opsi untuk kita yang ingin murni menggunakan ekonomi syariah. Apalagi ya perkembangannya mungkin ke depan akan sangat besar chance untuk ekonomi syariah ini semakin maju, karena Indonesia itu cenderung Indonesia itu adalah negara yang populasi Islamnya itu sangat banyak. Itu membuat adanya kemungkinan nantinya sistem ekonomi syariah ini akan menjadi sistem yang populer. Ini adalah sebuah peluang besar untuk orang Islam. Tetapi juga ada sebuah tantangan. Apa tantangan dari perkembangan ekonomi syariah ini? Yaitu globalisasi. Kenapa globalisasi malah menjadi sebuah tantangan? Karena seperti kita lihat, media sosial semakin gencar seiring berjalannya waktu, modern, digitalisasi makin meningkat semuanya, sehingga akses ke luar negeri, pikiran-pikiran liberal kita akan semakin meningkat pula. Kan udah paham kita termasuki paham dari segala sisi, dari manapun, yang mana konsep konvensional itu sangat menggiurkan untuk orang-orang yang mampu. Sehingga ketika semua orang memiliki mindset yang sama untuk aku mau menggunakan konvensional karena itu akan lebih menguntungkan, maka hal yang terjadi adalah sistem ini bisa hancur dan bahkan hilang. Tetapi kalau orang-orangnya cenderung memiliki rasa bahwa ini untuk kesejahteraan atau ini untuk keuntungan bersama, ini menerapkan nilai-nilai Islam, dan saya tidak mau untung sendiri, untung banyak di atas orang-orang lain yang kemungkinan menderita. Ketika ada seperti itu, ya ini akan menjadi populer lagi. Mungkin penjelasan singkat terkait perkembangan ekonomi syariah dari awal sampai detik ini, sampai kita semua bisa mengakses dengan mudah, mempelajari dengan mudah tentang sistem ekonomi syariah. Ya, kurang lebih seperti ini bentuk singkatnya. Ya, ini bisa lanjut dengan subbab materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Ardiansyah akan menjelaskan kegiatan jenis-jenis akad ekonomi syariah. Yang pertama, jenis akad dalam ekonomi syariah sebagai berikut. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah jual beli, ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungannya yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual dan pembeli. Yang kedua, salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemasaran. Prosesnya, pembelian akan memberi
uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirimkan. Yang ketiga, istisna. Istisna adalah mengatur transaksi produk dalam bentuk pemasaran di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam paket ini proses pembayaran juga sesuai sepakat dari pihak yang berakad, baik itu dibayar dari produk dikirim atau bayar awal seperti akad yang salam. Yang keempat, mudharabah. Akad ini lebih mengatur antara sahibul mal, antara pemilik modal dengan mudharib atau mengelola modal. Nanti pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan usaha yang dilakukan. Yang kelima, musyarakah. Sedikit berbeda dengan mudharabah, akad ini dilakukan oleh kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nanti pihak mudharib atau pengelola akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Yang keenam, musyarakah munakisoh. Akad ini yaitu barang ini mengatur jual beli. Barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkonjungsi untuk suatu barang. Nantinya salah satu pihak akan membeli bagian dan dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Yang ketujuh, wadiah. Wadiah adalah akad di mana salah satu pihak yang menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan dalam perbankan syariah, dalam produk rekening giro. Yang ketujuh, ijab. Yang kedelapan, wakalah. Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan salah satu dengan pihak yang lain. Akad ini bisa diterapkan dalam pembuatan faktur, penulisan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri. Yang ketujuh, ijaroh. Akad ijaroh mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya penerapan akad ini dalam bank syariah adalah cicilan sewa yang terhitung dengan cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Yang kedelapan, ju'alah. Ju'alah ini memiliki kesamaan dengan akad ijaroh jual jasa, yaitu adanya upah karena mendapat manfaat atau jasa. Perbedaannya, akad ju'alah transaksi memulai mengikat ketika pekerjaan dimulai. Pada saat itu tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Yang ke-9, kafalah. Akad kafalah ini kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya hal ini diterapkan untuk pembayaran terlebih dahulu. Yang ke-10, wahalah. Wahalah mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli yang berbentuk giro, mundur, atau biasa disebut ya begitu. Yang ke-11, rahan. Rahan merupakan akad gadai yang dilakukan oleh pegadai barang
kepada pihak lainnya. Biasanya pegadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikan. Yang ke-12, Kodro. Akad ini mengatur mengenai perbedaan dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya dana ini harus diganti secepatnya. Sekian dari saya, Muhammad Irfansyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.